Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soleh-solehah kelas 1. Bagaimana kabar hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Hari ini kita belajar lagi daring ya anak-anak. Setelah kemarin kita belajar di kelas kita masing-masing. Hari ini kita belajar tematik, muatan bahasa Indonesia dan PPKN. Anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu ya bersama-sama. Isti'dadan, doaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil Qur'ani imaman wa hukma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga dengan doa yang kita baca membawa kelancaran kegiatan kita hari ini dan membawa keberkahan tentunya ya. Amin, Allahumma amin. Anak-anak sudah siap belajar? Oke. Hari ini kita akan belajar tentang mengenal hewan buas dan hewan jinak. Yang kedua, mengenal tempat hidup dan cara gerak hewan. Yang ketiga, mengenal bagian-bagian dari tanaman. Yang keempat, aturan merawat hewan, tanaman, serta menjaga hutan. Untuk materi yang pertama, kita akan belajar tentang mengenal hewan buas dan hewan jinak. Silahkan kalian buka buku kalian halaman 50. Nah, di halaman 50 ini ada sebuah bacaan tentang mengenal hewan buas dan hewan jinak. Di sekitar kita ada banyak jenis hewan, ada hewan jinak dan ada hewan buas. Hewan peliharaan biasanya sudah jinak. Hewan buas sebaiknya tidak dipelihara manusia. Mereka hidup liar di alam bebas. Hewan peliharaan harus dirawat dengan baik. Hewan buas sangat berbahaya jika dipelihara. Memelihara hewan buas harus ada izin dan pelatihan. Sebutkan secara lisan contoh hewan buas. Anak soleh pasti bisa. Nah, coba kalian sebutkan apa saja hewan buas itu. Ya, ada macan atau harimau ya bahasa Indonesianya ya. Buaya, kemudian singa, kemudian ular, nah dan lain sebagainya. Nah, kalau hewan buas ini karena dia berbahaya, maka kita tidak boleh memeliharanya. Kalaupun kita mau memeliharanya, harus ada izin dan ada pelatihannya juga. Nah, itu ya. Kemudian hewan jinak, coba kalian sebutkan apa saja hewan jinak. Kucing, ayam, kelinci, burung. Wah, banyak sekali ya. Nah, kalau hewan jinak boleh kita pelihara. Mungkin dari teman-teman ada juga yang memelihara hewan yang tadi kita sebutkan sama-sama. Wah, banyak ya. Oke. Nah, anak-anak itu tadi tentang hewan buas dan hewan jinak. Kita baca ya. Ayo bermain menyebutkan nama hewan liar berdasarkan ciri-ciri fisiknya. Perhatikan ungkapan pemberitahuannya agar kamu dapat menjawab dengan benar. Yang pertama, aku sejenis binatang jinak. Aku berkaki 4. Lariku kencang. Aku bisa ditunggangi. Siapakah aku? Ya, benar sekali. Di situ ada gambarnya ya. Kuda. Silahkan kalian tulis di situ. Di atasnya garis kuda. Sekarang yang nomor 2, nomor 3, sama nomor 4, silahkan kalian kerjakan sendiri ya. Di situ sudah ada gambarnya, pasti kalian bisa. Bisa ya. Yang kedua apa jawabannya anak-anak? Ya, harimau. Yang ketiga, sapi. Dan yang keempat, buaya. Hebat semuanya. Kita lanjut. Nah, sekarang kita belajar di halaman 58. Silahkan kalian buka buku kalian. Halaman 58. Di halaman 58 ini kita belajar tentang cara gerak hewan.
Di situ ada berbagai macam gambar hewan ya, ada ikan, ada kucing, harimau, dan lain sebagainya. Susan dan Ika senang membaca buku di perpustakaan sekolah. Mereka membaca buku tentang dunia hewan. Susan dan Ika mengamati cara hewan bergerak. Hewan bergerak mengikuti bentuk tubuhnya. Ada hewan yang berjalan dan berlari dengan kakinya, seperti kucing, harimau, dan singa. Ada hewan yang bisa terbang dengan sayapnya, seperti burung dan capung. Ada hewan yang melompat dengan kakinya, seperti kelinci, katak, dan kanguru. Ada hewan yang berenang dengan siripnya, seperti ikan. Setiap hewan yang dipelihara harus diberi makan, minum, dan vitamin. Tempat tinggalnya harus dibersihkan. Apakah kamu memiliki hewan peliharaan di rumah? Yuk kalian jawab. Kalau punya berarti dijawab iya ya, atau punya, boleh. Bagaimana cara hewan peliharaan bergerak? Nah, sekarang yang punya hewan peliharaan di rumah, bagaimana cara geraknya? Oke, bisa ya. Siapa yang punya kucing? Kucing itu cara geraknya bagaimana? Berjalan dan berlari. Ayam berjalan dan berlari juga. Nah, sekarang di samping itu sudah ada kesimpulannya ya. Jadi anak-anak, cara gerak hewan itu ada yang berjalan dan berlari, melompat, terbang, berenang. Satu lagi, ada yang merayap. Coba sebutkan hewan apa saja yang bergeraknya merayap. Cicak, benar. Apalagi? Buaya, kadal, komodo, dan masih banyak lagi. Silahkan kalian cari sendiri ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, anak-anak silahkan kalian buka buku kalian halaman 64 dan 65. Di halaman ini kita belajar tentang tempat tinggal hewan atau tempat hidup hewan ya. Silahkan kalian baca bacaannya terlebih dahulu. Saya beri waktu. Sudah selesai? Nah, dari bacaannya ini, tadi tempat tinggal hewan itu ada berapa? Iya, jadi hewan itu memiliki tempat tinggal yang berbeda-beda. Ada yang di darat, ada yang di air, dan ada yang di dua tempat, air dan darat. Hewan yang tempat hidupnya di darat, contohnya kuda, gajah, ayam, apalagi? Ya, kucing, kambing, sapi, dan lain sebagainya. Kemudian ada hewan yang tinggalnya di air. Contohnya seperti ikan, udang, gurita, lumba-lumba, paus, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, ada hewan yang hidup di dua tempat, di air dan di darat, seperti buaya, kemudian katak, kura-kura, dan lain sebagainya. Nah, ini tadi adalah tentang tempat hidup hewan atau tempat tinggal hewan ya. Nah, anak-anak, sekarang kita belajar tentang bagian-bagian tanaman. Silahkan kalian buka buku kalian halaman 103. Ustazah beri waktu kalian untuk membaca ya. Silahkan kalian baca terlebih dahulu halaman ini. Sudah selesai ya anak-anak? Nah, di halaman 103 ini kita belajar tentang bagian-bagian tanaman. Ada bunga, biji, buah, daun, batang, dan akar. Nah, tanaman itu manfaatnya adalah salah satunya sebagai makanan manusia. Jadi, bagian-bagian dari tanaman itu ada yang bisa kita makan. Contohnya, kalau tanaman tomat itu bagian mana yang bisa kita makan? Benar, bagian buahnya ya. Kita nggak bisa makan daun tomat, tapi kita bisa makan buah tomat. Nah, sekarang, tanaman yang bisa dimakan daunnya, apa saja? Kangkung, bayam, kemudian daun pepaya, daun singkong, daun kelor, dan lain sebagainya. Kemudian dari bagian tanaman buahnya, yang kita bisa makan buahnya, yaitu contohnya
berbagai macam jenis buah ya, pisang, apel, kemudian jeruk, jambu, dan sebagainya. Kemudian bagian tanaman yang bisa kita makan batangnya, seperti tebu, bambu, dan lain sebagainya. Akarnya, tanaman yang kita bisa makan akarnya, ubi, wortel, singkong, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, tanaman yang bisa kita makan bijinya, beras ya, jadi padi ya. Padi itu kita bisa makan bijinya. Kedelai, kacang hijau, kuaci, kacang tanah, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi tentang bagian-bagian tanaman dan manfaatnya ya. Sampai di sini teman-teman bisa memahami? Alhamdulillah. Nah, anak-anak, sekarang kita belajar tentang aturan merawat hewan. Silahkan kalian buka buku kalian halaman 44. Di situ ada sebuah bacaan, judulnya Hewan Peliharaan Kakek. Saya beri waktu kalian untuk membacanya. Silahkan dibaca ya. Sudah selesai? Oke. Nah, jadi apa saja nih aturan merawat hewan? Benar, memberi makan pagi dan sore hari ya. Kemudian apalagi yang kedua? Membersihkan kandang setiap hari. Yang ketiga, memberikan vitamin seminggu sekali. Ada lagi yang tahu selain aturan yang disebutkan oleh Kakek Salman ini? Iya, memandikan hewan biar hewannya bersih ya, tidak ada kutunya. Kalau kucing kan biasanya ada kutunya ya. Kemudian apa lagi? Memotong kukunya, benar sekali. Nah, kemudian selain itu ada aturan lagi yang dituliskan oleh Kakek Salman. Tidak boleh memberi makan hewan sembarangan. Nah, kenapa? Nanti kalau hewannya diberi makan sembarangan bisa jadi hewan peliharaannya sakit. Ya, jadi nggak boleh memberi makan hewan sembarangan. Kemudian dilarang mengganggu hewan. Maksudnya di sini apa? Mengganggu hewan itu seperti menyakiti hewan, menendang, kemudian menyakiti, memukulnya, nah dan sebagainya itu ya. Kita tidak boleh mengganggu hewan. Ini tadi adalah aturan merawat hewan. Kalian bisa praktekkan di rumah kalian masing-masing ya. Nah, anak-anak, di halaman sebelumnya tadi kita dilarang memberi makan hewan secara sembarangan. Ya, di halaman ini kita belajar tentang jenis-jenis makanan hewan biar tidak salah memberi makan hewan. Yuk kita jawab sama-sama ya. Apa saja jenis-jenis makanan tiap-tiap hewan di sini? Salah-salah. Nah, anak-anak, di halaman sebelumnya tadi kita dilarang memberi makan hewan secara sembarangan. Jadi kita harus tahu apa saja jenis-jenis makanan dari tiap-tiap hewan peliharaan kita. Nah, di halaman 71 ini kita diminta untuk menuliskan apa makanan hewan-hewan yang digambar. Oke, kita jawab sama-sama ya. Gambar yang pertama adalah burung merpati. Burung merpati itu makanannya apa ya? Ya, makanannya biji-bijian. Kalian bisa menuliskan padi atau jagung ya di situ ya. Oke, sudah? Kita lanjut. Yang bawahnya, gambar apa itu? Kuda. Kuda makanannya apa? Ya, rumput. Silahkan kalian tulis di situ. Rumput. Gambar yang ketiga, kucing ya. Kucing makanannya apa ya? Ya, makanannya daging ya. Oke, sekarang ikan, monyet, dan harimau. Silahkan kalian jawab sendiri ya. Oke, kita lanjutkan pembelajaran selanjutnya. Nah, anak-anak, silahkan kalian buka buku kalian halaman 110 dan 111. Di halaman ini kita belajar tentang aturan menjaga hutan. Silahkan kalian baca bacaannya ya, Ustazah beri waktu. Oke, sekarang coba sebutkan apa saja aturan menjaga hutan. Ya, benar.
dilarang menebang atau merusak tanaman yang ada di hutan. Yang kedua, dilarang membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, dilarang menyalakan api karena khawatirnya nanti bisa membakar hutan ya. Kemudian yang berikutnya, dilarang mencoret-coret tanaman. Dan yang terakhir, dilarang mengganggu hewan dan tumbuhan hutan. Itu tadi adalah aturan menjaga hutan. Nah, untuk tugas hari ini anak-anak, silahkan kalian kerjakan halaman 47, 48, 68, 69, dan 97 ya. Untuk materi hari ini, apabila ada yang belum paham, bisa kalian tanyakan kepada Ustazah pengampu tematik di kelas kalian. Materi hari ini Ustazah cukupkan. Ustazah mohon maaf apabila ada salah maupun kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya, salam solihah.